Badminton lovers, kita jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Kali ini saya akan membahas sport science. Sport science ini masih sering menghantui para pelatih, para pemain, dan para penentu kebijakan. Sebenarnya sport science ini adalah ilmu terapan. Ilmu olahraga ini ilmu terapan. Jadi masing-masing keilmuan itu sudah ada ahlinya, ada pakarnya. Nah, para pelatih, para pemain tinggal mengadopsi apa nasihat, apa temuan dari para pakar-pakar tersebut. Sehingga dengan sport science ini sudah tidak menghantui para pelatih dan pemain. Karena itu terapan, maka sport science ini bertujuan ingin mempermudah, ingin membantu permasalahan yang melingkupi para atlet, para pelatih dalam penentu kebijakan dalam mengambil suatu keputusan yang akurat. Saya contohkan penggunaan sport science dalam bulu tangkis, spesifikasinya pada peraturan rally point. Selama ini aturan rally point sudah terjadi pada bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, dan bola voli. Kita lihat satu-satu bahwa di dalam bulu tangkis rally point itu tidak memenuhi kaidah sport science. Mengapa? Karena ada 3 alasan mendasar. Yang pertama, dalam melakukan servis itu seorang pemain bulu tangkis sasarannya sempit dibanding penerima servis bisa mengembalikan dengan sasaran yang sebesar lapangan itu. Maka dari 2 kutub ini dirasa tidak berimbang. Oleh karena itu, kalau penerima servis bisa melakukan sekali pukul mati, dapat angka, itu hal yang wajar, bukan hal yang prestasi. Dan tidak cocok kalau diberi nilai. Yang kedua, dalam permainan bulu tangkis, peraturan servis itu jalannya bola harus parabol. Nah, jalannya bola parabol ini tidak bisa membuat angka langsung. Berbeda dengan tenis meja. Karena server melakukan servis dengan putaran bola yang spin sangat tinggi, lawan mengalami kesulitan. Sehingga kalau tidak ahli sekali, bola bisa mencelat keluar. Oleh karena itu, ketika server melakukan pelintiran yang putarannya tinggi, lawan bisa mengembalikan dengan baik, itu sekali mematikan lawan bisa diberi angka, itu wajar. Karena dari posisi tertekan bisa membalikkan suasana, diberi angka. Demikian pula dalam tenis lapangan. Seorang yang melakukan servis itu posisinya untung, bisa smash sekeras-kerasnya. Jalannya bola bisa turun, sehingga bisa membuat ace. Nah, kalau servis yang dilakukan sangat keras, lalu penerima servis yang tertekan bisa mengembalikan dengan baik, bisa mematikan lawan, dihargai 1 angka, itu juga betul. Demikian pula dalam bola voli, sekarang servis jumping dengan teknik yang tinggi, smash dari belakang, bola menukik cukup menyulitkan penerima servis. Sehingga ketika bisa mengembalikan ke arah pengumpan dan bisa smash, dapat 1 angka, itu hal yang wajar. Karena dari posisi tertekan bisa mengembalikan suasana, bisa memberi unggul dan diberi 1 angka. Ini hal yang wajar. Tetapi dalam bulu tangkis tidak bisa. Pemain karena jalannya bola itu parabol dan tidak bisa mendapatkan angka langsung dari servis. Dengan catatan 2 pemain berimbang kemampuannya. Alasan yang ketiga,
dalam permainan bulu tangkis itu jelas posisi yang servis itu secara psikologis tertekan. Sedangkan yang menerima servis itu posisinya unggul, posisinya menekan. Hatinya lebih nyaman menerima servis daripada melakukan servis. Nah, kalau posisi unggul, menekan, itu servis lalu bisa mematikan, ini diberi angka, ini tidak wajar. Karena sudah penerima servis, posisinya untung. Jadi, dapat satu angka bukan suatu prestasi, jadi tidak cocok. Kita bayangkan, misalnya saudara bermain catur, yang pihak kuning, anak buahnya tinggal 5 biji, yang hitam masih 9 biji. Kalau saudara membantu yang hitam yang 9 biji, lalu bisa memenangkan pertandingan, itu bukan hal yang wah, itu hal yang wajar. Tetapi kalau Anda membantu yang jumlah bijinya lebih rendah, bisa mengembalikan suasana, mengalahkan yang lebih banyak, itu hebat. Maka diberi angsungan jempol atau nilai. Nah, sehingga secara sosiologis dalam bulu tangkis itu kalau penerima servis untung bisa mematikan, dikasih angka, ini namanya perilaku penindasan, bukan perilaku pahlawan. Nah, dalam sport olahraga itu menghendaki supaya seseorang mempunyai jiwa pahlawan. Dari posisi tertekan menerima servis, kalau di tenis meja, kalau di tenis lapangan bisa mengembalikan suasana. Nah, bulu tangkis juga begitu. Kalau bisa servis, itu posisinya tertekan, lalu bisa rally mengembalikan suasana, bisa memenangkan rally, itu namanya seorang pahlawan. Nah, ini yang diharapkan dari pengajaran dalam bulu tangkis. Oleh karena itu, kepada para mahasiswa S3 olahraga, silakan membahas rally point dalam badminton, tinjauannya dari sport science, bisa dijadikan bahan disertasi. Saudara tinggal mencari key person atau informan yang handal untuk penelitian saudara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya silahkan subscribe, bunyikan lonceng supaya video berikutnya bisa menjumpai saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Komari.